Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek makalah kami dari mata kuliah Sistem Analisa Perancangan Sistem Informasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Petrus Andi Dwi Purnomo, ada Jarkasi Yahya, Dias Gutama, Aidil Kausar, Gualti Aryansmanikari, dan juga Butet Marupa. Langsung saja kita ke presentasinya. Sini ada latar belakang masalah. Rental mobil merupakan penyedia jasa transportasi kepada masyarakat, dan dengan seiring berkembang teknologi, maka layanan internet sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan kemajuan tersebut, kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses pada suatu cenderung meningkat, baik dari faktor pelayanan yang mencakup kecepatan, kerapian, keakuratan, ketelitian, maupun segala kemudahan lainnya. Dari data di atas, maka kami menyimpulkan masih ada beberapa permasalahan dalam rental kami. Adapun permasalahannya itu adalah masih sulitnya mencari alamat perusahaan rental mobil kami. Nah, ada lagi pemesanan masih dilakukan secara manual. Calon customer harus datang ke perusahaan kami dengan membawa dokumen persyaratan yang lengkap. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana sistem informasi berbasis web ini menjadi solusi untuk kemudahan transaksi antar customer dan pengelola perusahaan. Bagaimana customer melakukan booking kendaraan dengan menentukan tanggal transaksi dan memilih jenis mobil dengan mudah. Di sini ada juga batasan masalah. Batasan masalah ini ada kurang lebih 5. Di antaranya 1. Implementasi framework coordinator aplikasi manajemen sistem informasi rental mobil berbasis web. Hubungan transaksional pelanggan. 3. Menampilkan mobil yang tersedia sesuai waktu yang diminta oleh pelanggan. 4. Perusahaan dapat menampilkan seluruh informasi berkaitan dengan jumlah mobil. Data pelanggan yang tersimpan hanya sebatas informasi berkaitan dengan informasi menjadi salah satu bagaimana penting untuk bahan rekomendasi hanya sebatas identitas peminjam dan sewaktu-waktu dapat dihapus. Deskripsi produk atau servis. Rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian dan kontrak dengan lepas kunci. Adapun di sini beberapa tipe mobil yang disewakan adalah ada jenis mobil Avanza, Kijang Innova, Nissan Grand Livina, Honda Mobilio, Suzuki R3, dan ada beberapa yang lain lagi. Perlu diketahui jenis sewa atau rental mobil diantaranya ada kurang lebih 3 ya. Ada sewa mobil harian, sewa mobil bulanan, sewa mobil tahunan atau jangka panjang. Keuntungan yang diharapkan dalam pembuatan sistem ini ialah sebagai untuk mempermudah calon pelanggan dalam pencarian alamat atau pencarian website yang berkaitan dengan pemesanan rental mobil, dan juga pada perusahaan rental mobil kami untuk semakin memudahkan dalam proses pemesanan. Nah, di sini ada perencanaan aktivitas secara global. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perancangan secara global. 1. Ada analisa dan desain sistem. Jumlah hari di sini kurang lebih ada 10 hari dan memakan biaya estimasi biasa sekitar 3 juta. Desain aplikasi 6 hari dengan estimasi biaya 2 juta. Pemrograman sekitar 60 hari dengan estimasi biaya sekitar 20 juta. Testing 6 hari dengan estimasi biaya 1 juta.
instalasi 3 hari dengan estimasi biaya 2 juta, dokumentasi sekitar 75 hari dengan estimasi biaya 5 juta, training 3 hari dengan estimasi biaya sekitar 2 juta, dan ada administrasi 60 hari dengan estimasi biaya 5 juta, pemeliharaan 25 hari dengan estimasi biaya 2 juta, tambahan kerja plus meeting dan lain-lain itu sekitar 20 hari dan estimasi biaya 10 juta. Jadi total estimasi di sini jumlah hari sekitar 265 hari dan estimasi biaya kurang lebih sekitar 52 juta. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada analisa sistem berjalan. Sistem informasi pemesanan penyewaan mobil ini bertujuan untuk mempermudah customer dalam melakukan pemesanan penyewaan kendaraan secara online dan tentunya mudah dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa permasalahan yang timbul dari sistem informasi yang sudah berjalan. Adapun permasalahannya di sini ialah sekitar ada kurang lebih 4 permasalahan, antara lain 1. Masih kurang detailnya deskripsi mengenai tipe dan fasilitas kendaraan. 2. Belum adanya profil mengenai perusahaan rental mobil kami pada sistem informasi pemesanan rental mobil berbasis web. 3. Adanya menu login untuk admin pada user interface calon pelanggan. 4. User interface yang masih kurang menarik ya, untuk calon customer. Jadi mungkin ini masih perlu diperbaiki lagi. Dan di sini ada analisa kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat atau sistem sehingga dapat dipahami untuk kebutuhan dari user. Di sini ada pada halaman user, yaitu pengunjung dapat melihat informasi website pengunjung, melakukan registrasi dan menjadi member, dan dapat juga melihat daftar pesanan dan juga mencetak bukti pemesanan. Sedangkan pada halaman admin, misalkan admin dapat mengelola data kendaraan, deskripsi mengenai tipe dan fasilitas kendaraan, dan juga dapat mengelola transaksi pemesanan. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada desain sistem ERD sistem usulan. Di sini ada entitas penyewa, sewa, mobil, dan bayar. Pada entitas penyewa di sini menggunakan nama NM penyewa, ada ID penyewa, email, nomor HP. Pada entitas sewa ada tanggal sewa, tujuan, biaya sewa, metode pembayaran, tanggal selesai. Mobil di sini ada jenis mobil, merek, kapasitas, tipe mobil. Dan pada entitas bayar di sini ada bukti bayar. Di sini ada spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Adapun spesifikasi filenya sebagai berikut. Ada tabel admin. Pada tabel admin ini menggunakan nama database rental. Nama tabelnya adalah BB admin. Tipe filenya file admin. Panjang rekornya ada 37 karakter, akses filenya random atau acak, dan kunci filenya ID admin. Softwarenya yang dipakai adalah MySQL. Ada lagi beberapa tabel, ya, antara lain ada tabel bank, tabel kategori, tabel invoice, tabel menu, tabel meta kategori, tabel pack, tabel sheet, tabel setting, dan juga tabel file. Selanjutnya untuk struktur kode. Struktur kode admin di sini atau pengkodean ya. Pengkodean di sini adalah untuk mempermudah kita dalam pencarian atau membuat kode barang atau nama. Kita langsung ke contohnya aja. Di sini ada FAZ. Yang di sini adalah inisial nama admin atau singkatan ya dari Fahrian Aziz. Beberapa struktur kode sini ada beberapa struktur kode, antara lain adalah struktur kode bank, struktur kode kategori, struktur kode invoice, struktur kode meta kategori, struktur kode sheet, dan juga struktur kode file. Kurang lebih begitu sih, kurang tidak jauh beda.
Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Nama saya Edil Kausar dan saya akan menjelaskan desain antarmuka. Di sini kita memberikan beberapa gambar kepada penyewa agar penyewa bisa memilih mobil mana yang mereka ingin sewa. Terus selanjutnya struktur navigasi publik, yaitu menu utama terbagi 4: kendaraan, cek pemesanan, tentang kami, kontak kami. Kendaraan terbagi 2, yaitu forum pemesanan, konfirmasi pembayaran. Cek pemesanan juga terbagi 2, yaitu ID pemesanan, cek pemesanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Sustama. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau melanjutkan yang sebelumnya teman saya presentasikan. Saya di sini ingin presentasi struktur navigasi admin. Dan terdapat dari struktur navigasi admin ini ialah login admin, dan setelah kita login admin terdapat beranda, halaman, kendaraan, dan tipe kendaraan. Masih ada juga sheet, tagihan, setting atau pengaturan, dan logout. Untuk halaman tersendiri meliputi tambah halaman, kita bisa menambahkan halamannya atau mengubahnya, terus kita simpan. Dan untuk kendaraan tersendiri meliputi kita bisa memilih tambah kendaraan dan mengubahnya, lalu kita simpan. Di sini juga ada tipe kendaraan, dan tipe kendaraan ini meliputi tinggal kita pilih tipe kendaraan apa yang kita inginkan, lalu ubah. Setelah kita mengubah, bisa kita simpan atau kita hapus. Untuk sheet sendiri ada tambah sheet, ubah, dan hapus, atau bisa kita simpan setelah itu. Untuk tagihannya meliputi pending, konfirmasi, selesai, atau bisa juga dibatalkan. Setelah kita pemesan kita bisa membatalkannya. Di sini juga terdapat setting atau pengaturan. Terdapat atau meliputi website setting, bank setting, dan menu setting. Setelah itu dari tampilan beranda ini terdapat logout. Kalau kita sudah selesai memilihnya, tinggal kita logout, dan halaman kembali ke halaman awal, yaitu login admin. Nah, di situ yang saya jelaskan ini adalah struktur navigasi admin. Untuk pengujian, di sini saya akan menjelaskan juga rencana pengujian sistem yang diusulkan. Di sini terdapat kelas uji, butir uji, tingkat pengujian, dan jenis pengujian. Untuk kelas uji tersendiri terdapat login admin, input data, dan output data. Untuk login admin ini, di butir ujinya ini ada pengecekan data login, di tingkat pengujiannya modul, dan jenis pengujiannya black box. Nah, sekarang tinggal input data. Dari input data dari kelas uji ini ada 2, input data kendaraan dan input data pemesanan kendaraan. Untuk tingkat pengujiannya modul sama, dan jenis pengujiannya juga black box. Di sini kelas ujinya ada output data, dan output data juga terbagi menjadi 2, yaitu output data detail jenis dan harga sewa kendaraan. Yang keduanya ini adalah bukti pemesanan. Untuk tingkat pengujiannya modul, dan jenis pengujiannya
black box. Yang tadi saya jelaskan ini adalah rencana pengujian sistem yang diusulkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serkasi Yahya di sini akan menjelaskan tentang pengujian login. Pertama, untuk kasus yang benar kita masukkan data dengan username dan password yang benar. Terus hal yang diharapkan adalah masuk ke halaman admin. Hasil pengamatan adalah berhasil masuk ke halaman admin. Dan untuk hasil yang salah, kita masukkan username yang salah dan passwordnya benar. Hal yang diharapkannya adalah tidak dapat masuk dan ada peringatan username atau password salah, dan hasilnya muncul peringatan username dan password salah. Dan selanjutnya untuk penambahan data kendaraan. Data yang kita masukkan adalah data tambah kendaraan dengan benar, yang diharapkan masuk ke halaman kendaraan dan hasilnya berhasil masuk ke dalam halaman data kendaraan. Itu untuk yang benar. Dan untuk yang salah, kita di dalam memasukkan data mengosongkan salah satu file, dan hal yang diharapkan adalah muncul peringatan semua harus diisi. Hasil pengamatan muncul peringatan semua data harus diisi. Ya, itu dari saya. Pengujian input data pemesanan mobil. Kasus data hasil pengujian atau data benar. Data masukannya, masukkan nama penyewa dan metode pembayaran dengan benar. Yang diharapkan dan hasil pengamatan, ketika kita klik tombol kirim, maka berhasil melakukan booking. Kesimpulannya itu oke diterima atau ditolak. Kasus data hasil pengujian data salah. Data masukan itu mengosongkan salah satu file. Yang diharapkan dan hasil pengamatan muncul peringatan seperti semua data harus diisi. Kesimpulannya itu oke diterima atau ditolak. Klik pengujian output dan detail mobil dan harga sewa mobil. Kasus data hasil pengujian data benarnya. Data masukannya itu klik menu kendaraan pada tampilan map publik. Data yang diharapkan dan hasil pengamatan, data mobil dan detail harga sewa kendaraan bertambah. Nah, kesimpulannya itu oke diterima atau ditolak. Pengujian output bukti pemesanan. Kasus data hasil pengujian data benar. Data masukannya itu kita klik cetak struk. Yang diharapkan dan hasil pengamatan muncul perintah untuk koneksi ke printer. Nah, hasil kesimpulannya itu oke diterima atau ditolak. Perkenalkan, nama saya Gualti Arianca Manikari, NIM 12180102, kelas 12 4D07. Pemeliharaan dalam program sistem informasi pemesanan rental mobil, kurang lebih ada 4 proses tahap pemeliharaan. Berikut tahap-tahap dalam pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Umumnya pemeliharaan korektif ini mencakup kondisi penting atau bahaya yang memerlukan tindakan segera. Kemampuan untuk mendiagnosa atau memperbaiki kesalahan atau malfungsi dengan cepat sangatlah berharga bagi perusahaan. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau memproses dan memenuhi persyaratan pemakaian baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamik. Dengan demikian, sistem harus terus memproses perubahan persyaratan pemakaian. Misalnya, naiknya harga beli mobil baru yang akan mempengaruhi harga sewa mobil per hari, dan perubahan ini tidak dapat dihindari. Yang ketiga, pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau
menstabilitasi atau kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakaian yang sebelumnya tidak dikenal. Kemudian membuat perubahan substansional modul apapun. Petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, mengganti cabang-cabang yang kadaluarsa, memperbaiki kecerobohan, dan mengembangkan dokumentasi. Sebagai contoh, kegiatan pemeliharaan ini dapat membentuk perekayasaan ulang atau merekruturisasi perangkat lunak, penulisan ulang dokumentasi, pengubahan format dan isi laporan, penentuan logika penprosesan yang lebih efisien, dan pengembangan efisiensi pengoperasian perangkat. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkapkan dan mengantisipasi permasalahan. Karena personil pemeliharaan sistem bekerja dalam sistem ini, mereka seringkali menemukan cacat-cacat atau bukan kesalahan yang sebenarnya yang menandakan permasalahan potensial, sementara tidak memerlukan tindakan segera. Cacat ini tidak boleh dikoreksi di tingkat awal. Jelas sekali akan mempengaruhi baik fungsi sistem maupun kemampuan untuk memelihara dalam waktu dekat. Penutup kesimpulan. Berdasarkan penelitian untuk perancangan sistem informasi pemesanan rental mobil berbasis web ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini dapat memberi informasi secara detail dan akurat mengenai mobil-mobil yang disewakan oleh perusahaan rental mobil ini melalui online, sehingga perusahaan terbantu dalam mempromosikan mobil dan memperluaskan jaringan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, aplikasi ini mempermudah perusahaan rental dalam memproses pengolahan transaksi dan pengolahan data yang terjadi di perusahaan rental mobil ini. Yang ketiga, aplikasi ini membantu perusahaan menjadi lebih cepat dalam pembuatan laporan karena staf yang bersangkutan tidak harus mencari data-data yang sudah diarsipkan sebelumnya. Saran: dalam perancangan jaringan sistem informasi yang baru ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Untuk itu, kami memberikan saran kepada user, yaitu yang pertama, setiap beberapa kurun waktu perlu diadakan evaluasi terhadap sistem baru yang digunakan untuk penyesuaian. Yang kedua, hendaknya dibuat pelatihan secara berkala bagi para pegawai dengan menggunakan hardware dan software. Terima kasih.